Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu konsep penting dalam dunia bisnis dan keuangan, yaitu break-even point atau yang biasa kita kenal dengan istilah BEP. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar tentang istilah BEP. Tapi tahukah kalian apa sebenarnya BEP itu? Mengapa BEP itu sangat penting bagi sebuah perusahaan? Dan bagaimana sih cara menghitung BEP itu? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, di video ini kita akan kupas tuntas tentang BEP. Mulai dari pengertian, fungsi, serta faktor yang meningkatkan BEP perusahaan dan konsep perusahaan BEP beserta contoh kasusnya. Jadi, jangan lewatkan sedetik pun dan simak video ini sampai akhir. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dari BEP. Break-even point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya. Atau dengan kata lain, jika margin kontribusi perusahaan hanya mampu untuk menutupi biaya tetap saja. Dengan kata lain juga, BEP ini merupakan kondisi perusahaan yang pasti itu tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. BEP itu juga sangat penting loh bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang strategis. Dengan mengetahui BEP, manajemen dapat lebih mudah untuk menentukan langkah yang tepat seperti apakah suatu produk itu perlu diberhentikan atau perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, selain itu juga BEP dapat membantu manajemen dalam menilai kinerja anak perusahaan. Apakah layak untuk terus dijalankan atau sebaiknya ditutup jika tidak menguntungkan. Dengan pemahaman inilah, perusahaan dapat menjaga stabilitas finansial dan mengoptimalkan sumber dayanya untuk pertumbuhan bisnis. Fungsi BEP dalam keberlangsungan perusahaan. Setelah memahami pengertian dari BEP, lalu, apa saja sih fungsi BEP bagi suatu perusahaan? Yang pertama, membantu pemilik usaha memperkirakan sisa kapasitas produksi setelah mencapai nilai WALE. Dengan memahami BEP, pemilik usaha dapat melihat berapa banyak kapasitas produksi yang masih bisa dimanfaatkan setelah mencapai titik impas, sehingga mereka bisa meraih keuntungan yang lebih. Yang kedua yaitu menetapkan pedoman produksi yang tepat dan efisien. Dengan fungsinya sebagai panduan, maka akan dipastikan bahwa produksi tetap sesuai dengan target perusahaan, menghindari pemborosan biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu membantu dalam menentukan jumlah produksi untuk meningkatkan keuntungan. Setelah mencapai titik impas, setiap unit tambahan yang terjual akan langsung berkontribusi pada keuntungan perusahaan. Sehingga hal ini akan membantu dalam meraih profit bagi perusahaan. Yang keempat, membantu menentukan batas minimal penjualan untuk menghindari kerugian. Dengan BEP, perusahaan akan mengetahui berapa angka penjualan minimum perusahaan untuk menghindari kerugian. Hal ini akan memberikan tujuan yang jelas bagi perusahaan. Yang kelima, membantu pemilik usaha melihat perubahan nilai keuntungan ketika harga produk berubah. Dengan BEP, pemilik usaha dapat memahami dampak dari perubahan harga produk terhadap profitabilitas. Hal ini akan membantu perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang keenam, memperhitungkan kemungkinan kerugian jika terjadi penurunan penjualan. BEP dapat membantu perusahaan memperkirakan seberapa jauh penjualan dapat mengalami penurunan sebelum mereka mulai mengalami kerugian. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengambil langkah antisipatif. Dan yang ketujuh, digunakan sebagai dasar pengelolaan kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan BEP sebagai dasar perencanaan operasional, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih stabil dan terarah dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Faktor yang meningkatkan BEP perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang dapat menyebabkan peningkatan BEP dalam sebuah perusahaan. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan peningkatan BEP dalam suatu perusahaan. Faktor pertama adalah peningkatan penjualan.
Mengapa peningkatan penjualan bisa berpengaruh pada BEP? Nah, pada saat permintaan pasar meningkat, perusahaan harus memperbanyak produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, peningkatan produksi ini juga akan meningkatkan biaya-biaya tertentu, sehingga hal ini berpotensi meningkatkan titik impas atau BEP. Faktor kedua yang mempengaruhi BEP adalah kenaikan biaya produksi. Dalam hal ini, ada beberapa komponen yang bisa mengalami kenaikan, misalnya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kenaikan biaya variabel seperti ini otomatis akan berdampak pada nilai BEP. Semakin besar biaya produksi, semakin tinggi pula target BEP perusahaan agar tidak mengalami rugi. Nah, untuk faktor yang terakhir adalah perbaikan alat-alat produksi. Mengapa faktor ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan BEP? Ketika peralatan produksi perlu diperbaiki, proses produksi bisa terhambat atau bahkan terhenti dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tentu akan mengurangi output yang dihasilkan. Ketika output menurun, perusahaan mungkin tidak dapat mencapai target produksi yang diperlukan untuk mencapai BEP pada periode tersebut. Dengan demikian, BEP perusahaan akan meningkat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep perhitungan break-even point atau BEP. Sebelum mempelajari cara menghitung BEP, ada baiknya kita memahami dulu nih apa konsep dasarnya. Nah, BEP atau break-even point ini sangat dipengaruhi oleh beberapa prinsip utama yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, berikut adalah konsep dasar dalam perhitungan BEP. Yang pertama yaitu perusahaan mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini akan tetap sama walaupun volume produksinya berubah. Berbeda dengan biaya variabel yang akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang kedua, walaupun jumlah biaya tetap secara total tidak mengalami perubahan, namun biaya tetap per unit akan berubah sesuai perubahan jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, yaitu harga jual per unit diasumsikan tidak berubah sepanjang periode analisis. Yang keempat, yaitu seluruh produk yang telah diproduksi akan terjual habis. Dan yang terakhir, konsep dasar dari perhitungan BEP yaitu suatu usaha diasumsikan hanya memproduksi dan menjual satu jenis produk saja. Namun, jika terdapat lebih dari satu produk, maka komposisi penjualan tiap item dianggap sama selama periode analisis. Setelah mengetahui beberapa konsep dasar dari perhitungan BEP, langsung saja nih kita akan mempelajari mengenai cara menghitung BEP unit dan BEP penjualan beserta contoh kasusnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari dua cara untuk menentukan BEP dalam unit terjual dan dalam nilai penjualan. Sebelum menghitung BEP ini, ada beberapa komponen penting nih yang harus dipahami. Yaitu yang pertama, ada komponen biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan terlepas berapapun jumlah produksinya. Contohnya seperti biaya gaji, tenaga kerja tidak langsung, biaya sewa, dan biaya utilitas. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada komponen biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel maksudnya adalah biaya yang dapat berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya ada biaya bahan baku langsung, biaya upah tenaga kerja langsung, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada komponen pendapatan atau revenue. Pendapatan sendiri yaitu keseluruhan penghasilan yang didapatkan dari penjualan produk itu sendiri. Teman-teman tentunya sudah tidak asing ya dengan istilah yang satu ini. Untuk komponen BEP yang terakhir adalah laba atau profit. Laba ini adalah selisih lebih antara penjualan dan biaya variabel serta biaya tetap. Setelah mengetahui komponen-komponen penting tersebut, selanjutnya dapat kita terapkan untuk menghitung BEP perusahaan. Yang pertama yaitu rumus menghitung BEP dalam unit. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap
dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Perusahaan ini biasanya menggunakan perhitungan BEP dalam unit untuk menentukan berapakah jumlah minimum unit produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu rumus menghitung BEP dalam penjualan, yaitu BEP dalam penjualan sama dengan biaya tetap dibagi hasil dari pengurangan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Berbeda dengan BEP dalam unit, perhitungan BEP dalam penjualan ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan nilai minimum penjualan dalam satuan mata uang yang harus dicapai agar perusahaan mencapai titik impas atau keadaan tidak untung maupun tidak rugi. Untuk mempermudah pemahaman kalian, mari kita simak contoh kasus berikut ini. PT Jinglibi merupakan produsen sepatu anak dan saat ini sedang merencanakan strategi penjualan untuk produk sepatu edisi terbarunya. Dalam menentukan strategi bisnis yang tepat, PT Jinglibi ingin mengetahui beberapa jumlah unit minimum sepatu yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas dan tidak mengalami kerugian. PT Jinglibi memiliki informasi biaya produksi yang dikeluarkan dengan rincian biaya produksinya yaitu sebesar 12 juta dan biaya variabel untuk setiap unit sebesar 100.000. PT Jinglibi ini menentukan harga jual setiap unit sepatu sebesar 180.000. Berdasarkan informasi tersebut, diminta yang pertama untuk menghitung jumlah unit sepatu yang harus dijual oleh PT Jinglibi agar mencapai BEP. Yang kedua, diminta untuk menghitung nilai penjualan yang harus dicapai agar PT Jinglibi mencapai BEP. Nah, selanjutnya, mari kita bahas cara menghitung BEP dalam unit untuk mengetahui jumlah minimum sepatu yang harus dijual oleh PT Jinglibi. Langkah pertama yaitu memahami komponen biaya yang diperlukan, yaitu yang pertama ada harga jual tiap unit sepatu sebesar 180.000, yang kedua biaya variabel tiap unit sepatu sebesar 100.000, dan yang ketiga biaya tetap total sebesar 12 juta. Langkah kedua, setelah mengetahui komponen-komponen biaya yang diperlukan, digunakan rumus perhitungan BEP dalam unit, yaitu BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusinya, di mana margin kontribusi ini yaitu rumusnya harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Langkah ketiga, selanjutnya kita langsung saja memasukkan informasi komponen biaya ke dalam rumus perhitungan BEP dalam unit, yaitu BEP sama dengan 12 juta dibagi dengan margin kontribusinya yaitu sebesar 80.000. 80.000 ini didapatkan dari pengurangan 180.000 dikurangi dengan 100.000 sehingga menghasilkan BEP-nya yaitu 150 per unit. Berdasarkan perhitungan BEP dalam unit tersebut, PT Jinglibi harus menjual minimal 150 unit sepatu agar mencapai titik impas. Dengan angka tersebut, PT Jinglibi memiliki target penjualan minimum yang harus dicapai agar BEP serta dapat merencanakan strategi pemasaran dan pengendalian biaya agar BEP dapat terpenuhi. Setelah menghitung BEP dalam unit, mari kita simak pembahasan perhitungan BEP dalam penjualan untuk PT Jinglibi. Sama seperti pada perhitungan BEP dalam unit, langkah pertama adalah memahami konsep biaya yang diperlukan, yaitu yang pertama, harga jual tiap unit sepatu sebesar 180.000. Yang kedua, biaya variabel tiap unit sepatu yaitu sebesar 100.000. Dan yang ketiga, biaya tetap total sebesar 12 juta. Langkah kedua, setelah mengetahui komponen-komponen biaya yang diperlukan, kita langsung saja menggunakan rumus perhitungan BEP dalam penjualan,
yaitu BEP penjualan sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi ini dihitung dengan harga jual per unitnya dikurangi dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Langkah ketiga, selanjutnya memasukkan informasi komponen biaya ke dalam rumus perhitungan BEP dalam penjualan dan melakukan perhitungan. Berbeda dengan rumus BEP dalam unit tadi, dalam rumus BEP dalam penjualan, kita memerlukan langkah tambahan yaitu menghitung lebih dahulu rasio margin kontribusinya. Rasio margin kontribusinya dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu mengurangkan 180.000 dikurangi dengan 100.000 dibagi dengan 180.000 sehingga menghasilkan senilai 0,44 atau 40%. Maka nilai BEP-nya yaitu 12 juta dibagi 0,44, yaitu BEP-nya sebesar 27 juta. Berdasarkan perhitungan BEP dalam penjualan di atas, PT Janlibi harus mampu memperoleh total nilai penjualan sebesar 27 juta agar mencapai titik impas. Apabila penjualan berada di bawah jumlah ini, PT Janlibi akan mengalami rugi karena pendapatan yang dihasilkan tidak mencukupi untuk menutup biaya produksi yang dikeluarkan. Namun, ketika PT Janlibi berhasil memproduksi nilai penjualan di atas 27 juta, maka perusahaan akan menghasilkan keuntungan karena seluruh biaya produksi sudah tertutup di titik BEP. Wah, jadi bagaimana nih teman-teman penjelasan mengenai BEP? Apakah sudah membuat teman-teman paham mengenai bagaimana proses menentukan BEP dalam suatu perusahaan? Dan dari banyaknya penjelasan materi BEP tadi, dapat kita simpulkan bahwa break-even point atau BEP dapat membantu perusahaan untuk mengetahui jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan meskipun tidak memperoleh laba, namun tidak mengalami kerugian. Dengan memahami BEP, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien bagi perusahaan. Dengan melalui perhitungan BEP unit dan BEP penjualan, perusahaan dapat menetapkan target penjualan yang jelas. Dengan contoh perhitungan yang sudah dijelaskan, dapat kita lihat bagaimana BEP unit membantu perusahaan menentukan jumlah minimum produk yang perlu dijual agar dapat mencapai titik impas. Tidak terasa nih kita sudah memasuki akhir pembahasan kali ini. Semoga materi mengenai penentuan BEP unit dan penjualan ini dapat meningkatkan pemahaman teman-teman secara lebih mendalam. Dan apabila terdapat kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Dadah!